Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, coba ketua kelas memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Dede Puspitarini Hadir, Bu. Emi Hadir. Yaumil Hadir, Bu. Ina Hadir, Bu. Wahyu Lugita Hadir. Nah, untuk materi yang akan dibahas kita saat ini yaitu materi tentang zolim. Di antara kalian apa ada yang tahu apa itu zolim? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Boleh? Zolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Yang lain? Cukup, Bu. Kemudian coba kalian buka buku halaman 140 ya. Nah, dari materi di situ apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Boleh Wahyu kita? Apa itu, Bu, sebab-sebab dari zolim, Bu? Terima kasih. Oke, yang lain? Saya Bu, silakan. Bagaimana cara kita untuk menghindari sikap zolim dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Yang lain? Dari pertanyaan saudari Wahyu Lugita, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh? Ya, Silakan. tadi Wahyu Lugita nanya sebab-sebab orang zalim ya, Bu. Di sini adapun sebab orang kok bisa berbuat zalim itu ya, salah satunya itu karena imannya itu kurang kuat, lemah iman. Jadi karena rasa imannya kurang kuat, jadi mereka bisa melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yaitu ingin mempertahankan kekuasaannya dan tidak mampu untuk menahan nafsu dan terlalu mencintai dunia. Seperti misal ketika seseorang ingin mempertahankan jabatannya, ketika mengalami ada pesaing yang lain, maka timbullah perbuatan-perbuatan zalim terhadap orang lain untuk mempertahankan jabatan tersebut. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Ina. Untuk pertanyaan saudari Yaumil yang pertanyaannya cara menghindari perilaku zolim. Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh, silakan. Menjawab pertanyaan dari saudara Yaumil. Yang pertanyaannya cara menghindari zolim. Apabila kita melakukan kezaliman kepada orang lain, segeralah meminta maaf kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah selalu membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, dari pertanyaan dan jawaban teman-teman, kalian sudah paham? Insyaallah paham. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok diskusi. Untuk kelompok pertama yaitu saudari Dede Puspitarini dengan Emi. Untuk kelompok yang kedua Yaumil, Lugita, dan Ina. Silakan kalian atur sendiri posisinya ya, Baik, agar Bu. diskusinya lebih enak.
Oh iya, untuk materinya ya, maaf. Untuk kelompok 1, pengertian, ciri-ciri, dan sebab. Yang kelompok 2, menjelaskan isi kandungan terhadap Quran surat yang berkaitan dengan perilaku zolim. Yang kedua, menjelaskan nilai negatif licik. Yang ketiga, cara menghindari perilaku zolim. Silakan kalian pahami materi tersebut dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan untuk kelompok 1 boleh menjelaskan hasil diskusi kalian di tempat saja ya. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang pengertian zolim. Menurut ajaran Islam, aniaya atau yang biasa disebut dengan zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Zolim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan, karena tindakan aniaya akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berkaitan dengan istilah zolim, Ar-Raji memberikan 10 penafsiran zolim sebagai berikut. Zolim adalah orang yang lebih banyak kesalahannya, sesuatu yang kulitnya lebih bagus daripada isinya. Orang yang bertauhid dengan lidah, tetapi berbeda dengan sepak terjang hidupnya. Orang yang berbuat dosa besar, yang membaca Al-Quran dengan tidak mempelajari isinya, apalagi mengamalkannya. Zolim adalah orang yang jahil, orang yang tidak mau berhenti berbuat maksiat, orang yang setelah dihisab masuk neraka, dan orang yang mengambil Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkannya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri orang berperilaku zolim yang akan disampaikan oleh rekan saya. D. Ciri-ciri orang berperilaku zolim. Orang yang zolim hidupnya mencederai hak-hak orang lain dan juga hak-hak Allah atas makhluknya. Ciri-ciri mereka adalah suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah Allah, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, dan lain-lain. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa kezoliman itu ada 3 macam, yaitu zolim kepada Allah atau syirik, zolim kepada diri sendiri, dan zolim kepada sesama manusia. Adapun zolim yang tingkatannya paling tinggi dan tidak dapat diampuni oleh Allah adalah zolim kepada Allah atau syirik. Sedangkan zolim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah zolim terhadap sesama manusia, maka pasti akan dituntut oleh orang yang teraniaya di hadapan Allah. C. Penyebab orang zolim. Zolim dapat dilakukan oleh siapa saja, namun biasanya orang yang berlaku zolim itu disebabkan karena lemah imannya, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu, dan terlalu mencintai dunia. Baiklah, cukup sekian materi dari kelompok 1 yang dapat disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu dalil nakli tentang zalim. Allah mengancam mereka yang zalim dengan siksaan yang amat keras dan pedih sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Yang selanjutnya Quran Surat Ibrahim ayat 42 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya hanyalah Allah menunda hukuman mereka sampai pada hari di mana disiksanya oleh semua mata.
itu saja materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari Ina Pratama. Baiklah, di sini saya izin melanjutkan materi dari saudari Yaumil selanjutnya, yaitu nilai negatif dari zolim. Zolim atau aniaya akan mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan baik pribadi maupun masyarakat. Di antara dampak negatif zolim adalah sebagai berikut. Yang pertama, merusak persatuan dan persaudaraan. Kedua, mengalami kebinasaan. Ketiga, menerima azab di akhirat. Keempat, merusak tatanan hidup di masyarakat. Kelima, merugikan orang lain. Keenam, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Ketujuh, hidup dalam kesesatan dan jauh dari hidayah. Orang zalim dan tidak mau disebut zalim dan terus-menerus berbuat zalim semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu menghilangkan pahala dari amal perbuatannya. Kemudian materi yang ketiga atau yang terakhir itu cara menghindari dari sifat zalim. Apabila kita melakukan kezaliman pada orang lain, segeralah meminta maaf. Kemudian meminta maafnya itu kepada orang yang kita zalimi dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Semoga Allah selalu membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Mungkin hanya itu materi atau hasil diskusi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Bu Guru sebagai pembimbing di sini. Oke, terima kasih atas diskusi kalian ya, cukup baik. Nah, silakan kalian duduk di posisi kalian masing-masing dan berikan tepuk tangan atas diskusi hari ini. Nah, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai pengertian zalim. Menurut ajaran Islam, aniaya atau yang biasa disebut dengan zalim adalah mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan sesuatu ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku zalim yaitu suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling kepada Allah dan melanggar perintah-perintah Allah, dan mereka melaksanakan apa yang seharusnya tidak dilaksanakan. Untuk penyebab orang-orang zalim yaitu lemahnya iman, karena mereka merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melakukan kezaliman itu dengan bebas dan tidak mengetahui apa akibat dari perilaku tersebut. Nah, untuk nilai negatif dari zalim yaitu yang pertama merusak persatuan dan kesatuan antara saudara dan teman. Yang kedua, mengalami kebinasaan, menerima azab di akhirat, merusak tatanan hidup di masyarakat yang tentunya merugikan orang lain dan mendapatkan dosa. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan karena materi tadi sudah kalian jelaskan dan saya harap kalian dapat memahami materi yang sudah kalian diskusikan, dan Ibu harap kalian tidak melakukan perilaku zalim karena perilaku zalim merupakan perilaku yang tercela. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga ini mendapatkan sebuah ilmu dan pengetahuan kita untuk lebih berhati-hati dalam kehidupan, yang tentunya setiap perilaku perbuatan kita mendapatkan catatan dan mendapatkan pahala atau dosa sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Nah, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kalian sudah mengikuti kelas dengan baik, dengan semangat. Ibu meminta maaf apabila ada kesalahan. Sebelum ditutup kegiatan belajar hari ini, boleh ketua kelas pimpin doa. Baiklah, terima kasih Bu Guru yang telah menyampaikan materinya. Sebelum kita akhiri materi pada pagi ini adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.